Razia tempat hiburan malam di Medan kocar-kacir karena petugas menemukan ganja jenis ekstasi dan pelanggaran protokol kesehatan. Sementara di Makassar, ratusan pengunjung tempat hiburan malam kocar-kacir berdesakan kabur menghindari razia petugas. Tempat hiburan malam yang berada di Jalan Abdullah Lubis, Medan, Sumatera Utara ini mendadak riuh. Pengunjung hiburan malam yang tengah mabuk mencoba lari keluar untuk menghindari razia narkoba dan protokol kesehatan petugas Polrestabes Medan. Satu orang warga negara asing tidak sadarkan diri karena mabuk. Selain itu, petugas menemukan narkoba jenis ekstasi dan ganja kering di dalam toilet. Selain mengamankan 100 pengunjung, polisi juga menyegel tempat hiburan malam ini. Polisi juga merazia tempat karaoke yang berada di Jalan Haji Adam Malik, Medan, karena tempat karaoke ini melanggar protokol kesehatan dengan menerima pengunjung yang melebihi kapasitas. Polisi kemudian melakukan penyegelan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan pengunjung tempat hiburan malam berdesak-desakan kabur saat digerebek tim gabungan Satgas COVID-19. Penggerebekan ini dilakukan setelah tempat hiburan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar ini nekat menggelar pesta melewati jam operasional malam hari serta melanggar protokol kesehatan. Koordinator Satgas Raika Kota Makassar mengatakan, teguran telah dilayangkan kepada pengelola tempat hiburan ini, namun tidak diindahkan. Kalau HW terkait dengan pelanggarannya, karena pelanggarannya itu yang pertama melanggar protokol kesehatan, yang kedua lewat jam operasionalnya. Makanya dari itu tetap kita melakukan pemanggilan karena berkaitan dengan barang yang kita sita. Jadi pasti kita melakukan pemanggilan kepada pemilik atau owner yang siapa saja yang bertanggung jawab di HW. Tidak hanya membubarkan kerumunan, Satgas Covid juga menyita sejumlah minuman keras dari dalam kafe dan beberapa fasilitas. Makam Tri Fauqi Firdaus, pemuda yang meninggal dunia setelah divaksin AstraZeneca, dibongkar. Pembongkaran itu dilakukan untuk memudahkan otopsi mencari penyebab kematian. Kedatangan mobil jenazah serta penggali makam membuat isak tangis Ibunda Trio Fauqi Firdaus tak terbendung. Makam putranya terpaksa dibongkar untuk kepentingan otopsi. Keluarga berharap proses autopsi ini dapat mengungkap penyebab kematian Trio yang sebelumnya diduga meninggal setelah menjalani vaksin COVID-19 AstraZeneca. Jenazah Trio kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah menjalani proses identifikasi oleh petugas. Karena kami sampai saat ini masih teguh berkata bahwa ini murni karena vaksin. Kenapa kami punya analisa seperti itu? Yang pertama adalah tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Setelah autopsi kami harapkan juga ada transparansi dari pihak RSCM, Komnas KIPI, dan pihak-pihak terkait ya. Terutama Kemenkes. Kemenkes yang selalu bilang vaksin AstraZeneca ini aman gitu. Sebelumnya, Trio Fauqi Firdaus meninggal dunia setelah mengalami sakit kepala, demam tinggi hingga kejang. Keluarga menyatakan pemuda berusia 22 tahun ini dalam kondisi sehat sebelum menjalani suntik vaksin COVID-19 AstraZeneca di Gelora Bung Karno, Senayan 5 Mei lalu. Sempat dibawa ke rumah sakit, Trio menghembuskan nafas terakhirnya sehari setelah vaksinasi. Warga Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara memblokade jalan lintas Sumatera. Mereka memprotes penggunaan Taman Pemakaman Umum sebagai pemakaman korban COVID-19. Dengan membakar ban, ratusan warga lingkungan satu keluarga Aik Tampang, Kota Padang Sidempuan memblokir Jalan Imam Bonjol yang merupakan jalan lintas Sumatera Senin dini hari. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah kota Medan ke Bukit Tinggi ini tidak bisa dilalui. Warga kesal dengan pemakaman pasien COVID-19 di pemakaman umum yang berada di pemukiman warga.
Aksi warga yang berlangsung 1 jam sempat melumpuhkan arus lalu lintas dari arah Kota Medan ke Bukit Tinggi. Mereka tetap menyampaikan terkait keluhannya pemakaman COVID yang ada di pemakaman umum. Padahal untuk pemakaman COVID umum, tadi pihak gugus tugas Kota Padang Sidempuan sudah menyampaikan secara jelas apa yang menjadi kekhawatiran oleh masyarakat sudah dijawab. Minggu kemarin, warga Kelurahan Aik Tampang membakar area makam pasien COVID-19. Warga keberatan karena jenazah tidak dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 yang sudah disediakan. Apa yang membuat warga di sana berunjuk rasa beberapa hari? Kita akan bergabung dengan kontributor Padang Sidempuan, Indra Mulia Siagian. Indra, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Latif. Apakah unjuk rasa tersebut masih berlangsung hari ini? Unjuk rasa tersebut sampai saat ini tidak ada aktivitas, masyarakat masih menjalankan aktivitas seperti biasanya, tidak ada gerak-gerik untuk melakukan aksi kembali. Apa sebetulnya yang membuat warga menolak pemakaman umum dijadikan sebagai tempat pemakaman korban COVID-19? Sebenarnya mereka khawatir, masyarakat ini khawatir karena lokasi areal makam itu, tempat pemakaman jenazah COVID ini sangat berdekatan dengan kediaman warga. Di samping itu, petugas Satgas tidak sebelum melakukan pemakaman itu tidak ada memberitahu atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya akan memakamkan pasien COVID di TPU tersebut. Sebetulnya sudah berapa lama makam itu digunakan untuk pemakaman korban COVID? Tidak pernah sama sekali sebelumnya, Pak. Oh, jadi baru mau pertama kali langsung ditolak oleh warga? Iya, siap. Benar. Bagaimana komunikasi antara pemerintah kota dengan warga sehingga kemudian tidak terjadi kesepakatan dan terjadi unjuk rasa ini? Maksudnya seperti apa? Apakah ada komunikasi antara pemerintah kota dengan warga sebelumnya akan menggunakan tempat tersebut untuk pemakaman COVID? Tidak ada komunikasi sebelumnya antara masyarakat dengan Satgas. Selain di tempat yang ditolak itu, adakah tempat lain di Padang Sidempuan yang dijadikan sebagai tempat pemakaman COVID? Ada. Lokasinya ada di daerah Kelurahan Silandip. Itu lokasi khusus pemakaman COVID-19. Siapa yang ingin menggunakan tempat baru ini untuk sebagai pemakaman COVID? Apakah karena di tempat lama sudah penuh atau bagaimana, Indra? Tidak sama sekali, Pak Latif. Dapat saya jelaskan. Untuk pemakaman ini kalau menurut dari keterangan dari pihak Satgas sendiri, ini permintaan dari pihak keluarga gitu, Pak Latif. Oke, jadi warga menolak karena memang ada tempat lain yang harus digunakan, tidak harus di tempat tersebut. Setelah unjuk rasa dan kedua kali ada unjuk rasa, membakar ban dan menutup jalan, lantas apa sikap pemerintah? Apakah kemudian tidak memakai tempat itu atau bagaimana? Pemerintah saat ini lagi tengah melakukan koordinasi dengan pihak Satgas Provinsi dan Satgas Pusat terkait permintaan warga ini. Oke, baik. Indra Siagian melaporkan langsung dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara.